Halo sahabat Katolik, jumpa lagi bersama saya Katarina Evo. Pada hari ini saya akan membawakan renungan singkat yang diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 24 sampai dengan 30. Sebelum kita memulai kegiatan kita, marilah kita mengawalinya dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih karena Engkau masih melindungi kami dari hari-hari yang berlalu hingga pada hari ini dengan baik. Sekarang kami ingin mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kiranya bukalah hati dan pikiran kami, agar apa yang kami dengarkan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Inilah Injil kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siron Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, orang-orang Yunani pada waktu itu sering meremehkan bangsa lain, termasuk bangsa Siro-Fenisia. Orang-orang Yahudi sering melecehkan mereka karena dianggap bukan bangsa pilihan Allah. Bahkan bangsa ini kerap menyebut bangsa Siron Fenisia dengan sebutan anjing. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus memakai istilah anjing seperti yang umum dipakai oleh orang Yahudi pada waktu itu. Namun Yesus tidaklah menutup pintu terhadap permintaan wanita itu. Istilah yang Tuhan Yesus gunakan kepada perempuan Siro-Fenisia ini bukanlah istilah anjing liar di jalanan, melainkan anjing rumah, sebagai binatang piaraan yang disayangi. Perempuan bangsa Siro-Fenisia datang kepada Yesus dan memohon kepadanya agar mengusir setan dari tubuh anaknya. Yesus yang hidup di sekitar orang-orang Yahudi tampak menunjukkan sikap seperti orang-orang Yahudi lainnya di hadapan perempuan itu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Yesus tidak langsung mengabulkan permintaan perempuan itu. Yesus menyatakan bahwa Ia diutus untuk orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi disebut sebagai anak-anak Allah dan bangsa lain bukan. Tapi perempuan itu tidak menyerah. Saudara-saudari yang terkasih, dengan penuh kerendahan hati, ia terus memperjuangkan keinginannya dan mengakui semua yang dikatakan Yesus kepadanya. Kerendahan hatinya membuat ia terus berjuang untuk kesembuhan anaknya dan menyaksikan mujizat Yesus. Kemauan yang kuat dan doa mengharap belas kasih Tuhan adalah kekuatan yang membawa kita keluar dari masalah kesulitan hidup kita. Semoga
Saudara-saudari yang terkasih, setelah kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita hening sejenak untuk mengakhiri kegiatan kita. Terima kasih Tuhan karena kami telah mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Semoga kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.